Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla halin wa kulla hin wa ja'ala ramadhana syahran mubarakan aziman lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatiz, ustazah yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Nurul Huda, guru saya Terandes Ustaz Syarif Hidayat STHI, hadirin hadirat qaimin qaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, kita sudah melaksanakan puasa berapa hari Bapak Ibu? Satu lusin, Bu, ya. Sudah satu lusin. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesabaran kita, anugerahkan ketaatan yang berlebih sehingga kita mampu menuntaskan berbagai macam ibadah yang tidak hanya jumlahnya tapi juga kualitasnya terjaga dengan baik hingga akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah, saya diamanati satu tema mengisi waktu dengan kebaikan. Kalau tidak keliru itu temanya, mengisi waktu dengan kebaikan. Apa itu waktu? Kalau merujuk kepada ungkapan sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, kata beliau, al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibarat pedang, andai engkau tidak memotong, tidak menggunakan pedang itu, maka dia akan menebas lehermu. Itu perumpamaan waktu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang Barat mengatakan the time is money. Waktu itu adalah uang. Ada kita di pesantren mengatakan al-waktu asman minad dhahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Tapi ada satu ungkapan waktu yang disampaikan oleh seorang ulama, namanya Imam Hasan al-Basri. Tentang waktu dia katakan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi. Tidaklah hari berganti, fajar menyingsing setiap pagi, melainkan ada yang berseru, ya ibn Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadidun, aku adalah ciptaan baru, aku adalah hari yang baru. Wa ala amalika syahidun, terhadap amal-amal perbuatanmu, kata waktu, aku akan menjadi saksi. Wa ala amalika syahidun, terhadap amal-amal perbuatanmu, aku akan menjadi saksi. Fatazawwad anni, sebab itu berbekallah dariku. Artinya gunakan aku untuk mencari bekal-bekal terbaik. Fa innani la a'udu ila yaumil qiyamah. Sebab aku tidak akan kembali sampai nanti hari kiamat. Ini gambaran waktu yang luar biasa oleh seorang Imam Hasan al-Basri. Artinya, kalau kita hari tadi ini berada di hari Rabu, maka hari Rabu ini bukan yang kemarin, bukan besok. Hari Rabu ini. Kalau hari ini kita berada di Ramadan 1446 Hijriah, maka Ramadan ini adalah Ramadan tahun ini, bukan kemarin, bukan yang akan datang. Dan dia tidak akan kembali lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran-gambaran itu merupakan sebuah pandangan betapa berharganya
waktu itu dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab itu Islam mengajarkan kita menghargai waktu. Jangan berlalu begitu saja. Kita di sekolah dulu kalau belajar bahasa Inggris itu pasti dikenalkan dulu waktu. Ada present, waktu sekarang, ada past, waktu lalu, ada future tense, waktu yang akan datang. Ada kita belajar bahasa Arab dikenalkan juga ada fi'il madhi, pekerjaan yang sudah berlalu, ada fi'il mudhari yang sekarang, atau zamanil mustaqbal, dikenalkan itu. Gambaran bahwa waktu-waktu itu penting. Bagaimana waktu dahulu, waktu sekarang mempersiapkan waktu yang akan datang. Bapak Ibu, saya kesempatan ini ingin mengajak kita sama-sama bagaimana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran. Bagaimana Allah memperkenalkan istilah-istilah yang mengacu kepada waktu. Ada beberapa istilah. Yang pertama ada istilah as-sa'ah, Bapak Ibu. As-sa'ah. Sa'ah itu jam, bisa jam dinding, bisa jam tangan. Bisa juga diartikan sesaat. Nah, kata sesaat itu sebenarnya terambil dari kata as-sa'ah itu. Sebentar. Waktu yang sebentar, tidak lama. As-sa'ah. Sesaat. Maka dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, wa yawma nahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Hari di mana kami kumpulkan mereka, lalu mereka saling bertanya, tidaklah kita hidup ini illa sa'atan minan nahar, kecuali sebentar saja. Artinya apa? Hidup di dunia itu sesaat, tidak lama. Kalau yalbasu illa sa'atan minan nahar, hanya sesaat saja daripada siang hari. Satu. Yang kedua, ada istilah dalam bahasa Arab, waktu. Ternyata waktu itu dari bahasa Arab, al-waktu. Kita adopsi menjadi bahasa Indonesia. Waktu. Ya? Waktu yang dipenggal dengan detik, dengan menit, dengan jam, dengan hari, dan seterusnya. Sampai tahun. Ya, dan dia bisa berubah bentuk itu kalau dalam bahasa Arab itu. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin, kitaban mawquta. Kitaban diwajibkan, mawquta. Mawquta itu terambil dari kata waktu. Waktunya sudah ditentukan. Maka Allah hadirkan kepada kita kewajiban 17 rakaat yang dipenggal-penggal menjadi 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Artinya di saat-saat engkau bekerja, ingat ada waktu-waktu tertentu di mana kita mesti mengabdi dan berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi waktu dalam kata lain, al-asr misalnya. Bahkan Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kesabaran. Ada lagi waktu, karena waktu singkat sekali. Ada lagi istilah waktu, al-ajal. Nah ini ajal. Sering kita dengar orang meninggal, oh ajalnya sudah tiba. Ternyata ajal itu artinya adalah waktu yang sudah habis. Jadi kalau orang meninggal, ajalnya tiba, waktu habisnya selesai, masa kontraknya di dunia sudah habis. Dalam Quran surah Al-Baqarah 282 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertransaksi, ini penting nih. Kalau kamu bertransaksi non tunai, tidak cash, non tunai, tapi hutang misalnya apa? Ila ajalin musamma. Tentukan waktu batasnya, waktu habisnya tentukan. Faktubu dan tulis. Sebab apa? Kalau enggak ditentukan batas waktunya, utang misalnya, kapan dia bayar dan seterusnya, atau tidak ditulis,
nggak ada data, atau bisa terjadi pertengkaran itu. Maka kata Allah, tentukan ajalnya, tentukan batas waktu habisnya kapan dia mau bayar, faktubu, dan tulis. Tapi dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Apabila waktu habisnya tiba, ajalnya tiba, kematian tiba kepadanya, tidak ada rumus dimajukan barang sedetik maupun dimajukan barang sedetik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gambaran atau istilah-istilah waktu ini kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan kita ini, apapun istilah waktu itu, tidak lain daripada penggalan detik ke menit, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, dan ke tahun, dan itu terus menerus berputar. Artinya adalah andai kita punya benang lalu dibentang benang itu, dibakar dengan detik, dengan menit, dengan jam, dengan hari, minggu, bulan, tahun, dibakar, maka dia akan selesai. Itulah umur kita, Bapak Ibu hadirin. Artinya apa? Kita semua akan selesai, kita semua akan habis, kita semua akan selesai ajal kita dan mati. Tapi yang satu harus kita ingat adalah tidak ada satupun ucapan dari lisan kita, perbuatan-perbuatan kita yang luput dari catatan makhluk Allah yang melekat, yaitu malaikat Raqibun Atidun. Dia catat semua. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atid. Tidak ada sesuatu yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh Raqib, kalau itu baik, Atid kalau itu buruk. Sebab itu kita mesti berhati-hati. Kita yang sering baca surah Yasin, mungkin hari Jumat, malam Jumat, atau malam apapun, atau hari apapun, dalam surah yang ke-12 kita diingatkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah, kami nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang sudah mati, wa naktubu, kami menulis ma qaddamu, apa-apa yang sudah mereka tinggalkan. Ada jejak-jejak digital kita hari ini, bisa dibaca orang, bisa dilihat orang. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau buruk, di dunia itu sudah ada. Allah juga sudah mencatat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dicatat dalam kitab yang nyata oleh Allah, lalu kelak diperlihatkan dan diserah terimakan kepada kita. Mungkin dengan tangan kanan kita menerimanya, atau mungkin dengan tangan kiri kita. Hadirin, oleh sebab itu, mari Ramadan tahun ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan berbagai amal-amal kebajikan. Boleh jadi amalan itu kecil, tapi landasan niatnya ikhlas karena Allah, berdampak besar. Rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil, sepele, tapi dia berdampak besar karena niatnya hanya Allah, kepada Allah. Sebaliknya adalah rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya besar, wah, tetapi landasan niatnya mungkin ada sum'ah, ada riya dan lain sebagainya, berdampak kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya tidak gambarkan apa kebaikan, terlalu banyak kebaikan di bulan Ramadan ini yang akan dicatat mudha'af, berlipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma akan mengakhiri kultum ini dengan satu ungkapan dari seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauzi, menggambarkan hebatnya Ramadan. Apa dia katakan? Sampai dia bersumpah, tallahi. Kalau sumpah dalam Arab itu ada wallahi, ada tallahi. Demi Allah katanya. Lau qila li ahli al-qubur, andai dikatakan kepada penghuni-penghuni kubur itu, tamannau, berangan-anganlah kamu, la tamannau yawman min Ramadan, maka dia akan berangan-angan hidup satu hari saja di bulan Ramadan. Ahli kubur berangan-angan hari ini kita ada di alam nyata. Mari kita manfaatkan Ramadan di ruang nyata ini
dengan memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah. Tidak hanya yang tampak kelihatan besar, tapi juga amalan-amalan yang kecil yang insya Allah kalau kita landasi dengan niat ikhlas karena Allah, maka itu akan berdampak luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Wa taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.